Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya mau membahas satu nomor dari surat apostolik Mane Nobiscum Domine, di mana Paus Yohanes Paulus kedua yang memunculkan tulisan ini berbicara tentang Ekaristi. Oke, sebelum berbicara tentang nilai luhur Ekaristi ini, kita mau melihat yang aktual. Oke, menarik untuk saya mengikuti bahwa belakangan ini makin seru. Ketika orang berusaha berbicara tentang Ekaristi, ada yang berusaha membuat nuansa yang berbeda dengan kembali jauh ke belakang dengan tradisi Latin, dan ada juga yang mencoba lari ke depan dengan pembaruan-pembaruan yang dikatakan karismatik. Sebenarnya pembaruan karismatik lebih terutama ke nilai spiritualitas, bukan tampilan-tampilan di permukaan. Oke, ternyata faktanya Ekaristi banyak diganggu oleh unsur-unsur yang sebenarnya tidak sungguh substansial, esensial. Esensi Ekaristi adalah sabda dan kurban. Liturgi sabda mengawali dan ada kesatuannya dengan liturgi Ekaristi. Oke, ketika Yesus awalnya berbicara, memberi keterangan tentang dirinya, tentang karya perjalanannya, dia kemudian merayakan perjamuan, di mana dia berbicara, inilah tubuhku dan inilah darahku, dan inilah yang kita kenang seraya kita ikuti kembali setiap perayaan Ekaristi berlangsung. Saya pikir di sana substansi, nilai terdalam yang diperjuangkan di dalamnya, di dalam Ekaristi, yaitu sabda Yesus itu sendiri dan kesetiaan pada sabda Yesus itu, maka peristiwa Ekaristi dirayakan. Yesus sendiri yang berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Disinilah keluhuran Ekaristi yang orang mulai mengabaikannya karena berbicara tentang kemasan-kemasan. Oke, ada pembaruan-pembaruan yang sebenarnya bisa dilakukan di luar Ekaristi. Oke. Sekali lagi, kita butuh kemasan. Tidak kita katakan itu tidak penting, sangat penting. Bahkan dikatakan itu bisa menarik minat lebih banyak orang supaya terlibat dalam Ekaristi. Tetapi jangan sampai kemasan, daya tarik ini lebih fokus pada hal-hal yang tidak mendasar. Karena hal yang mendasar adalah sabda dan terutama tampak dalam kurban Ekaristi itu sendiri. Dan kemudian kita diutus untuk dengan bersuka cita, penuh syukur, menyatakan itu kepada lebih banyak orang. Ite missa est. Pergilah, diutuslah. Itu yang kita terima di akhir perayaan dan kita berkata, Deo gratias, syukur kepada Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh surat apostolik berjudul Mane Nobiscum Domine ini. Mane Nobiscum Domine, tinggallah bersama kami Tuhan. Dengan Ekaristi kita meyakini kehadiran nyata Allah dan dia tinggal, benar-benar tinggal bersama dengan kita. Maka selalu kita hargai kerinduan banyak orang untuk merayakan Ekaristi dalam cara yang gereja inginkan. Tetapi cara itu bisa ditawarkan dengan secara lunak, tetapi isi kiranya tidak berubah. Dan jangan sampai perhatian pada cara melampaui perhatian pada isi yang mau disampaikan. Kristus sendiri yang dirayakan dan dikenang dalam perayaan Ekaristi. Maka entah itu kembali ke bentuk yang terlama, mari kita lakukan jika itu mengantar kita pada refleksi yang lebih dalam tentang Kristus yang hadir. Atau mau sedikit lebih maju, mari kita lakukan tanpa berusaha untuk mengganggu perhatian kita, fokus kita pada peristiwa sabda yang tampak itu menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kita kenang peristiwa itu
karya keselamatan itu dalam Ekaristi. Jangan sampai kemasan dulu, kemasan nanti mengganggu nilai luhur Ekaristi itu. Oke, kita mau masuk ke dalam dokumen ini sendiri. Apa yang ditulis oleh Yohanes Paulus kedua? The Eucharist is light above all. Ekaristi adalah terang di atas semua perayaan-perayaan yang kita buat. Because at every Mass, the liturgy of the Word of God precedes the liturgy of the Eucharist. Mengantar, liturgi sabda mengantar, memperkaya kita, mengayakan kita menuju kepada liturgi Ekaristi. In the unity of two tables, dalam dua tempat, dalam dua landasan, boleh dikatakan meja persisnya, meja sabda dan meja roti, mimbar sabda dan altar itu sendiri. Yang pada dua tempat ini kita memberi perhatian. Kita tahu susunan Ekaristi, ritus pembuka, liturgi sabda, Ekaristi baru penutup. Bagian tubuhnya adalah sabda dan Ekaristi. This continuity is expressed in the Eucharist. Ketersambungan antara sabda dan Ekaristi ini sendiri terungkap dalam Ekaristi, terutama sebagaimana ditunjukkan dalam bacaan dari Injil Santo Yohanes, di mana Jesus begins his teaching, memulai pengajarannya by speaking, dengan mengajar of the mystery of his person, berbicara tentang misteri kemanusiaannya, and then goes on to draw out its Eucharist dimension. Kemudian lanjut kepada perayaan dimensi Ekaristi. My flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus menggambarkan siapa dirinya secara verbal dengan kata-kata, kemudian dia menunjukkannya dalam perjamuan bersama dengan para muridnya. We know that this was troubling for most of his listeners. Ini bisa menjadi persoalan bagi kebanyakan orang yang mendengarnya. Protestantisme termasuk mempersoalkan ini. Jadi apa yang Yesus katakan tentang dirinya dan apa yang Yesus lakukan juga bersama para murid menjadi dasar terbaik bagi kita dalam merayakan iman. Bahwa kita ragu, para rasul juga ragu, maka Petrus berkata dalam keraguan-raguan para murid, kemana lagi kami akan pergi? Petrus akhirnya secara pasrah percaya pada perkataan dan perbuatan Yesus. Dan hal yang sama juga kita lakukan dalam Ekaristi ini. Fokusnya adalah Kristus, bahwa bagaimana kita merayakan hubungan kita dengan Kristus. Banyak zaman, banyak budaya yang memengaruhinya. Kebudayaan Romawi yang banyak berpengaruh dalam perayaan Ekaristi kita, pakaian-pakaian liturgi, dua-dua yang dipakai, Kyrie eleison dan lain-lainnya, dipengaruhi oleh budaya-budaya. Dan ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tidak semua orang siap menghadapinya, tetapi esensi itu kiranya tidak berubah. Hubungan kita dengan Kristus, yang semoga saja membantu kita dalam bersikap. Semoga saja. Karena faktanya, ada yang setiap hari merayakan Ekaristi tetapi toh tidak juga mencerminkan yang Kristiani dalam dirinya. Nah, sia-siakah? Tidak juga. Tetapi semakin dituntut dari pihak kita untuk merefleksikan apa yang kita lakukan dan alami dalam Ekaristi. Maka senantiasa Ekaristi ditutup dengan kata ite missa est, pergilah, diutuslah, atau dalam rumusan yang terkini, saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Atau marilah pergi, kita diutus. Dan kita menjawab, syukur kepada Allah, Deo gratias. Pace e bene.